Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Ini adalah video pertama kalinya di tahun 2022 ya, dan di video kali ini ya kita akan coba review kembali nih saham-saham yang pernah kita bahas di tahun kemarin dan bagaimana hasilnya sampai penutupan perdagangan tahun 2021 kemarin. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download dulu ebook kami secara gratis ya. Kami memiliki ebook yang kita bagikan secara gratis ke teman-teman sekalian, di mana ebook ini berisi 5 saham yang masih under value menurut kami. Ya dah, cara downloadnya teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di bawah ini ya, linknya atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Nah teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan disclaimer dulu ya, bahwa yang akan kita review di video kali ini adalah saham-saham yang saat kami bahas di tahun kemarin adalah saham-saham yang kategorinya masih under value dan LK sampai kuartal 3 2021 masih bagus, artinya masih layak di hold ya. Oke, semoga teman-teman mengerti disclaimernya ya. Nah sekarang langsung kita mulai ya. Yang pertama, di bulan Januari kita bahas saham MPMX ya. Waktu kita bahas harganya masih di 494 dan penutupan tahun 2021 ditutup di harga 1145, artinya naik 131%. Kemudian yang kedua kita juga bahas saham Sido ya. Waktu itu ada crossing ya, jadi crossing saham ya antara pemilik Sido dengan Affinity Partners ya. Nah waktu itu harga saham Sido di harga 770 ya di bulan Februari kemarin. Kemudian di akhir tahun 2021 harga saham Sido ditutup di 865, artinya naik 12,3%. Ya, setahu saya di minggu pertama ini Sido sudah masuk ATH ya, sudah nembus ATH di 970-an. Selanjutnya yang ketiga kita bahas Adaro juga di Februari tahun 2021. Waktu itu harganya masih 1.200 dan akhir tahun 2021 Adaro ditutup di harga 2.250 atau naik 87,5%. Selanjutnya ada saham Auto ya, kita bahas di bulan Maret. Waktu itu harganya 1.105. Sempat naik di 1.400, akhirnya di akhir tahun ya harga saham Auto kembali turun ke 1.155, naik 4,5%. Kemudian ada saham UCID ya, waktu kita bahas di YouTube bulan Maret kemarin. Harga saham UCID di 1.500 ya. Kemudian penutupan tahun 2021 minus 3% ya, alias UCID ini nggak kemana-mana alias sideways. Kemudian ada saham Inco, kita bahas bulan April. Waktu itu harganya 4.480. Akhir tahun 2021 Inco ditutup di harga 4.680 ya, atau naik 4,5%. Nah kemudian ada PTBA ya, saham PTBA. Waktu itu kita bahas harga PTBA di bulan April 2.520 ya, akhir tahun 2021 naik 7,5%. Kemudian ITMG ya, waktu itu kita bahas di bulan Mei kemarin harganya 12.875. Akhir tahun ditutup di harga 20.400 atau naik 58,4%. Sebenarnya video ini lanjutan dari video tahun 2020 kemarin ya, yang waktu itu kita bahas ITMG masih harganya di kisaran 8.500-an. Selanjutnya ada saham Asri ya, kita bahas di bulan Juni di harga 184 waktu itu. Ya, akhir tahun harga Asri jatuh ya 12% kalau kita hitung dari video ini diupload sampai akhir tahun. Kemudian juga ada saham United Tractor ya. United Tractor ini waktu kita bahas harganya 23.375. Akhir tahun 2021 ternyata harga United Tractor ditutup di harga 22.150 atau turun 5% sejak kita bahas di bulan Juni kemarin. Kemudian ada saham Wika, kita bahas di YouTube di bulan Juni kemarin harganya 995 dan akhir tahun harga saham Wika ditutup di 1.105 ya, atau naik 11%. Kemudian saham Ades ya, kita bahas di bulan Juli harganya masih 1.930. Akhir tahun 2021 harga Ades ditutup di 3.290 atau naik 70,5%.
Kemudian ada saham PRDA ya, kita bahas waktu bulan Juli kemarin masih harganya masih 4.600. Akhir tahun 2021 ditutup di harga 9.200 atau naik 100%. Kemudian ada saham Antam yang kita bahas di bulan Juli. Waktu itu harganya 2.590 ya, akhir tahun 2021 ini harga saham Antam ditutup di harga 2.250 atau minus 13,1% ya. Jadi ini minus, sorry ya, typo. Oke, kemudian ada saham SIM ya, Salim Infomas ya, waktu kita bahas di bulan Juli harganya 426. Akhir tahun 2021 harga saham SIM ditutup di harga 456 atau naik 7%. Kemudian ada saham SMDR, kita bahas di bulan September harganya masih 640. Dan akhir tahun 2021 harga saham SMDR ditutup di harga 995 atau naik 55,5%. Selanjutnya ada saham Telkom yang kita bahas di bulan September kemarin harganya masih 3.330 dan akhir tahun 2021 kemarin Telkom ditutup di harga 4.040 atau naik 21,3%. Ya, kemudian ada saham Dimas ya, kita bahas bulan September harganya 193 dan akhir tahun 2021 harga saham Dimas ditutup di harga 191 atau minus 1%. Kemudian ada saham Arna ya, kita bahas di bulan Oktober, waktu itu harganya 850 dan akhir tahun 2021 harga Arna ditutup di harga 800 ya, atau minus 5,9%. Kemudian ada saham MTLA ya, kita bahas di bulan November harganya masih 410 dan akhir tahun 2021 kemarin harga saham MTLA ditutup di harga 460 atau naik 12,1%. Kemudian ada saham LSIP ya, saham yang kita bahas di bulan Desember kemarin dan waktu kita bahas harganya 1175. Akhir tahun ya, artinya hanya kurang dari 1 bulan harga saham LSIP ditutup di harga 1185 atau naik 1% saja. Dan ini kesimpulannya teman-teman sekalian ya, hasil review saham The Investor tahun 2021 ya, dimana ada 21 saham yang kita bahas, yang waktu kami upload videonya kami mengatakan bahwa saham tersebut masih murah ya, dan sampai kuartal 3 kinerjanya masih bagus jadi layak di hold. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, ada yang naik 100%, ada yang minus sampai 13% juga gitu ya. Memang macam-macam, ada yang plus dan ada yang minus. Cuman teman-teman sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah durasinya. Ya, di sini durasinya masih di bawah 1 tahun, yang dimana ya menurut saya ya ini durasi yang masih sangat pendek untuk mengatakan bahwa saham ini jelek atau bagus. Kalau kita ukur ya, atau kalau kita menggunakan kaidah value investing, karena ketika kita bicara mengenai investing maka durasinya harus di atas 1 tahun. Nah, jadi kalau kita rata-ratakan ya dari 21 saham tersebut yang kita bahas, maka average PNL ya, atau average profit and loss-nya itu sekitar 27,1%. Ya, jadi kita rata-ratakan nih dari yang 100% sampai yang minus 12% tadi ya. Termasuk juga durasinya ya, average durasinya 5,8 bulan. Dan ini durasi yang sangat pendek ya. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan IHSG sepanjang 2021 kemarin, IHSG naik 10,1%. Ya, secara overall ya saya bisa mengatakan bahwa hasil review kami tetap bagus gitu ya, tetap bagus dengan durasi 5,8 bulan ya. Hasil cuannya sekitar 27,1% dan ini belum dividen ya, hanya kenaikan harga sahamnya saja. Oke teman-teman sekalian, itu tadi ya sekilas kita mereview kembali saham-saham yang kita bahas di tahun 2021 kemarin ya. Nah teman-teman, kira-kira dari 21 saham tersebut teman-teman punya saham yang mana nih, dan besok kita akan bahas yang mana lagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir ya, tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.